Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Bagaimana kabarnya? Ini hari yang tidak mudah untuk kita lewati, karena di saat sekarang ini kita semua sedang menghadapi badai corona, badai virus corona hampir di setiap tempat terancam. Dan Masya Allah, jadi beberapa orang memang ada rasa ketakutan yang menjadi sebuah kekhawatiran berlebihan. Yang seperti itu memang ya mau diapakan. Kalau keadaan sekarang ini ya tanda kutip memang keadaan memang bisa dikatakan kurang kondusif. Ada di antara mereka sahabat-sahabat kita yang akhirnya melumpahkan isi hatinya lewat catatan-catatan di sosial media, posting keluhan-keluhan mereka, yang mungkin dengan harapan bisa aspirasi mereka juga bisa tersampaikan. Baru-baru ini juga ada informasi kayak bansos. Yang sempat kemarin tuh bertanya apakah sudah sampai apa belum bantuan sosial tadi itu. Walhasil ya, harap mudah-mudahan bantuan seperti itu bisa sampai kepada mereka, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Tuh. Kita sekarang ini betul-betul ya harus meningkatkan kesabaran kita. Karena ujian ini memang bukan cuma kita saja yang merasakan. Jadi berbagai negara itu merasakan bagaimana dampaknya secara ekonomi, macam-macam sekarang. Walhasil saya hanya ingin menyampaikan ke semua sahabat-sahabat saya, stabilitas, menjaga imunitas tubuh kita, stamina kita agar tetap sehat. Makan yang sehat-sehat, makan yang bervitamin, seperti itu. Oke, sahabat-sahabat, ini kebetulan sudah lama tidak live di sini, jadi saya live, insyaallah untuk menyampaikan rasa kangen saya kepada semua sahabat fanpage saya. Dengan penuh harap mudah-mudahan dimanapun kalian berada yang mendengarkan, yang menyaksikan, mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya. Tetap kita untuk bersabar dan bersabar. Kenapa? Karena itu sudah tidak ada lain lagi. Bersyukur dan bersabar, dua hal yang insya Allah akan mudah kita melalui musibah ini. Sabar atas ujian Allah, ini berupa musibah yang diberikannya. Lantas tidak lepas kita bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Kenapa? Karena sesulit apapun keadaan kita sekarang ini, Allah masih tetap memberikan kita kesehatan. Allah memberi kita kesehatan. Jadi kesempatan kita ini hidup, dan mudah-mudahan kita dihindari dari mara bahaya dan tetap sehat, panjang umur sampai Ramadan hingga bisa beridul fitri. Sahabat, udah nggak ada lain lagi, sabar dan syukur. Cuma itu saja yang bisa kita lakukan sekarang ini. Karena kalau kita terus mengeluh gitu memang gak menyelesaikan masalah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kalian itu bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan kenikmatan itu. Jadi dengan syukur, nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan, apapun yang belum kita miliki, insya Allah Allah akan datangkan nikmat tersebut. La in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian kufur akan nikmatku, tidak mau enggan bersyukur kepadaku, ingat kata Allah,
inna adzabila syadid, maka siksaanku sangatlah pedih. Gitu. Tetap kita syukuri. Susah, bagaimana keadaan kita susah? Iya. Cuma sesusah-susahnya kita sekarang, ternyata ada yang lebih susah dari kita. Mungkin kurang menu makanan lauk kita di rumah. Ada yang bahkan berhari-hari mereka itu tidak makan. Gitu. Jadi ya harus kita syukuri nikmat Allah. Mau kurang lauk mau kurang enak mau menunya kurang dan lain-lain, tetap kita syukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena ada nikmat yang terbesar sebenarnya Allah bekali untuk kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Itu yang patut kita syukuri. Juga Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat. Ada berapa banyak orang yang kaya, yang punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, di mana-mana dia punya harta, simpanan dan lain-lain, tapi ternyata dia tidak bisa menikmati nikmat-nikmat yang banyak tadi. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan dia kesehatan. Akhirnya apa? Sakit di kursi roda, tidak bisa menikmati. Coba kita bayangkan. Alhamdulillah toh keadaan kita sekarang seperti ini. Biasa-biasa aja, sederhana saja, tapi alhamdulillah mau makan apa bisa. Nggak ada pantangannya. Mau jalan kemana ya saja rezeki seperti itu, dan itu alhamdulillah. Seperti itu sahabat-sahabat. Terus kedua, keadaan sekarang ini memang bukan cuma diuji secara finansial, dari segala hal kita diuji. Jadi ternyata dampak sekarang ini, virus ini juga berdampak kepada hubungan. Ada di antara mereka itu yang keadaan mereka, hubungan mereka lagi galau, lagi goyang. Ada istri yang macam-macam keadaannya, terus suami yang ini pastinya di dalam hati mereka itu kurang bersyukur. Allah berikan dia pasangan yang kekurangan. Sebenarnya Allah bermaksud untuk biar si fulan tadi melengkapi kekurangan pasangannya. Ternyata tidak kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya Allah memberikan pasangan yang kurang, pasangan kekurangan tadi, agar pasangan tersebut bisa saling melengkapi. Itulah tujuan berpasangan. Jangan kita cari kesalahannya. Misal kayak suami, ya kan? Kayak suami jangan mencari kelemahan istrinya, istrinya, kekurangan istrinya, sehingga tidak ada bersyukur, ya kan, dengan apa yang telah dikerjakan oleh istri. Yang ada timbul bughd, kebencian. Istri sudah mati-matian mengurus anak, mengurus rumah tangga, ya kan, capek dan segala hal. Ternyata semua perjuangan, semua pengorbanan istri tidak dihargai, justru ada celaan, yang didapat hanya hinaan. Yang seperti itu, ini yang bisa membuat hubungan itu renggang. Dan begitu juga sebaliknya. Duhai para istri, sekarang ketahuilah keadaan kita ini sulit. Ada di antara suami yang sudah minus pendapatan, bahkan hampir tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mereka sekarang ini sedang menikmati bekas sisa-sisa saldo di rekening mereka saja, duduk di rumah. Hendaknya para istri juga mensyukuri suami, berterima kasih suami, alhamdulillah walaupun keadaan susah, ternyata bisa berkumpul bersama keluarga bersama-sama, seperti itu. Karena sahabat-sahabat, kalau hati sudah kosong dari rasa syukur, segala hal kenikmatan itu akan rasa kurang dan kurang saja. Semuanya menjadi celah, menjadi aib. Karena apa? Tidak ada rasa syukur. Bagaimana kita berteman? Kita tidak mau melihat teman itu kurang. Jadi kalau ada teman punya aib, kita sebarkan,
terus saling bully, saling nyinyir, saling maki. Yang seperti ini dia tidak ada rasa syukur di dalam pertemanan. Intinya setiap manusia yang tidak ada rasa syukur, maka yang ada di dalam kehidupan mereka itu batinnya tersiksa. Nyinyirin orang, hasut kepada orang, iri, dengki kepada orang. Seperti itu. Nggak bakal bahagia. Makanya kemarin tuh sempat posting. Orang yang suka nyinyirin orang, iri orang, dengki kepada orang, 90% itu mereka orang-orang yang tidak bahagia. Dan 10%-nya orang yang menderita batinnya. Ya memang seperti itu. Karena kalau orang bahagia, itu bawaan hidupnya itu enjoy saja, senang saja dia pasti. Dan positive thinking. Melihat kekurangan teman, dia memahami. Melihat kekurangan pasangan dia memahami. Karena seperti itu rasa syukur itu. Coba kalau hati sudah kosong dari rasa syukur, mencari kelemahan, mencari kekurangan, dan akhirnya apa? Berantakan. Kalau rumah tangga bisa berpisah kalau tidak saling mensyukuri. Suami bertugas selain melengkapi juga mensyukuri pengorbanan istri. Istri juga seperti itu, harus bersyukur bagaimana pengorbanan suami. Antar pasangan tuh harus saling melengkapi. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti pakaian, saling menutupi. Jadi berfungsi. Kalau antar pasangan tuh saling menutupi. Jangan sampai ada melihat, mencari cacat celah. Istri kebetulan belum bisa masak, nah itu diomongkan kemana-mana, ngomong ke tetangga, ngomong ke teman, ngomong ke orang tua, seperti itu. Padahal hanya gara-gara tidak bisa masak. Aibnya istri hanya tidak bisa masak. Nah kalau memang seperti itu, kenapa tidak diajarkan saja? Daripada kita mencela, diajarkan. Apabila perlu dikursuskan, seperti itu. Jadi kalau hati kurang rasa syukur, yang ada itu akan melihat kekurangan dan kekurangan saja. Akhirnya apa? Timbul kebencian. Kalau sudah seperti itu, apapun hubungannya, mau kita berteman ke, mau kita bersaudara ke, apakan lagi berhubungan pasangan, nggak bakal langgeng. Karena melihat yang buru-buru saja, melihat kekurangan saja, seperti itu. Makanya kadangkala kita itu pas lagi kita lagi pikiran kacau, terus ada masalah dengan pasangan kita. Nah yang harus diingat itu kebaikannya toh. Ingat kebaikan. Jadi sebelum nikah itu seperti apa, pengorbanan dia seperti apa, perjuangannya seperti apa, akhirnya sampai menikah dan punya anak. Diingat terus hanya kebaikan saja, dan kurangi mengingat keburukan dia, kesalahan dia, seperti itu. Insya Allah hati akan tenang. Tapi kalau pas lagi emosional, lagi ada masalah, yang kita ingat itu hanya kesalahan dia saja, keburukan dia. Akhirnya apa? Iblis masuk, bisikan. Nah kalau sudah iblis masuk bisikan, itu antara dua, kita bisa terikut dengan omongannya, bisikannya iblis, ya kan? Atau kedua, hati kita nggak bakal tenang. Iblis paling senang melihat kalau hubungan, mau rumah tangga kayak pertemanan kayak hancur, putus. Itu pekerjaannya iblis seperti itu. Melihat anak Adam nih, kita semua nih manusia nih, paling benci dia kalau anak Adam itu bersatu, cinta, kasih sayang, paling benci. Jadi tugasnya iblis memutuskan hubungan yang baik, termasuk hubungan rumah tangga. Makanya di saat rumah tangga itu mendapatkan masalah, terus mereka cekcok, tiba-tiba satu sore itu dia itu kembali lagi berpelukan dan kasih sayang, maka iblis itu menangis sampai berminggu-minggu. Karena apa? Karena keselnya dia tidak berhasil membujuk anak Adam untuk berpisah. Dan malam itu juga Allah memberikan rahmat kepada keluarga tersebut. Ini kadang-kadang kita ini masalah juga, kalau masalah itu kita dramatisir. Ini kalau pasangan, ya kan, kalau pasangan kita bermasalah, kita dramatisir. Jadi masalah itu sebenarnya kecil. Misal kayak hal-hal yang sifatnya sepele gitu kan, terus diam-diaman sampai berhari-hari. Kebayang
Di dalam hadis itu Nabi mengatakan haram orang itu tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari, ya kan? Itu hadis Nabi. La yahillul muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal berarti haram orang muslim tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Nggak bisa bayangkan. Jadi ini hadis ini untuk sesama muslim. Nah, bayangkan kalau sesama suami istri berpasangan, apakah nggak lebih fatal lagi? Nah, yang seperti ini sering kali terjadi. Masalah kecil karena miskomunikasi, tidak komunikasi, diam-diaman, tidak bertegur sapa. Akhirnya masalah yang kecil, mungkin masalah kesalahan kayak pendidikan, si istri sayang kepada anak, ya kan, salah apa gitu, terus suami marah, istri coba menjelaskan, lantas suami mangkal, dan akhirnya gara-gara mangkalnya tadi itu tidak berteguran sampai 3 hari, bahkan berbulan-bulan nanti. Nah, yang seperti ini akan menjadi masalah yang besar. Yang tadinya masalah itu kecil karena tidak bertegur sapa tadi, karena komunikasi putus ada di antara mereka, dan ini nyata, fakta, ada di antara mereka. Akhirnya apa ujung-ujungnya apa? Berumah tangga tapi bisa ranjang, bisa tidur berbulan-bulan seperti itu. Yang seperti ini nggak bisa. Yang namanya hubungan itu selesaikan, mau dengan teman kek, mau berumah tangga kek, mau dengan siapapun, selesaikan, clearkan secepat-cepatnya. Jangan sampai kita putus komunikasi. Ngobrol, kalau ada sesuatu itu ngobrol. Karena apa? Karena kita ini tetap saja, ya kan, tetap kita dianjurkan untuk musyawarah dalam mufakat. Karena seperti itu pun masalah kita itu kita komunikasikan baik-baik. Ada masalah, kita ngomong, ada apa, kenapa, dan bagaimana nantinya kita harus bersikap seperti itu. Ya, misal kayak suami tidak senang, ya kan, tidak senang istri diam-diam pergi ke rumah mertuanya, ya kan. Si suami marah. Nah, kalau seperti ini, sebelum kita menyalahkan, ada apa dan kenapa bisa terjadi? Kok bisa istri itu diam-diam pergi ke rumah orang tuanya dia? Kan mesti ada satu hal. Bisa jadi sebelumnya dia itu minta izin, minta ditemenin, tapi suami tidak punya waktu untuk itu. Nah, seperti itu. Jadi tetap sahabat-sahabatku, ingat bahwasanya yang namanya mertua itu mangkabahnya, derajatnya sama seperti orang tua kita. Derajatnya sama seperti orang tua kita. Tetap mereka itu mertua kita, ya tetap kita hormati, kita hargai. Kita sebagai anak ya seperti itu. Ini jangan-jangan kita setelah menikah akhirnya putus komunikasi dengan mertua kita. Bahkan sering kali saya mendengarkan ada beberapa menantu itu memusuhi mertuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tetap orang tuanya istri, orang tuanya kita, menantu, mertua, tetap orang tua harus mendapatkan penghormatan, penghargaan seperti itu. Walaupun mereka misal tidak minta sesuatu dari kita, tidak meminta uang, ya kan. Enggak ada salahnya kalau kita memberikan sesuatu yang membuat dia bahagia, memberikan dia hadiah dan lain-lain seperti itu. Tetap kita menjaga adab kita, sopan santun kita. Ini kan jangan sampai kita ngambil anaknya, minta anaknya baik-baik, setelah menikah terus kita putus komunikasi. Seperti ini bukan akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi. Kita bayangkan saja bagaimana orang tua mereka ini kalau kita menikah gitu pada seorang perempuan yang nanti akan menjadi istri kita. Ngebayang istri kita itu waktu diasuh oleh orang tuanya seperti apa, kasih sayang, perhatian. Nah, setelah menikah, ya seharusnya perempuan itu, istri itu mendapatkan hal yang seperti itu, mendapatkan perlindungan, karena di rumah dia dilindungi oleh bapaknya, oleh ayahnya.
setelah menikah ya. Tugasnya suami sekarang menjadi pelindung untuk dia, untuk istri. Dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dia. Setelah menikah lah seharusnya suami itu memberikan kasih sayang saja, dia harus lebih dari orang tuanya. Seperti itu. Bukan setelah menikah malah justru menganiaya, terus disiksa, terus berbuat zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini bukan ajaran Islam yang seperti itu. Istri gimana, cerewet apa segala. Sahabat-sahabatku, mungkin ya kan, mungkin saat cerewet-cerewetnya istri sekarang mungkin gitu belum bisa mengalahkan cerewetnya istri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu mempunyai istri yang di dalam kisahnya itu memang cerewet. Nah, bagaimana waktu istrinya cerewet, Sayyidina Umar itu duduk diam, tidak menjawab apapun. Dia biarkan istrinya ngomong dulu. Akhirnya ada satu orang itu pernah mau konsultasi, bingung melihat sikap Sayyidina Umar. Apakah Sayyidina Umar itu sosok yang penakut? Enggak, sejarahnya Sayyidina Umar itu betul-betul lelaki yang betul-betul sangat pemberani dan ganas. Kenapa Sayyidina Umar tidak membalas ya kan, omongan-omongan istri yang tadi? Ya, kata Sayyidina Umar, karena dia sudah menyusui anakku, mencuci pakaianku, melayani makanku, jadi biarkan saja, dia sedang capek sekarang. Artinya Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita bagaimana sosok suami itu harus lebih banyak mengerti tentang keadaan istri. Seperti itu. Nobody perfect, tidak ada pribadi yang sempurna itu. Selain Nabi kita Muhammad SAW, ada saja cacat celah. Kalau kita ini ada saja kekurangan kita. Kita laki-laki pasti ada cacat celahnya. Istri juga seperti itu, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau hati kita bersyukur, pandangan kita itu kasih sayang, maka semua kekurangan yang ada akan menjadi sebuah kelebihan. Semua aib yang pernah kita lihat akan tertutupi. Karena apa? Karena di saat mata kita memandang dengan pandangan kasih sayang, maka semua aib akan tertutup. Begitulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi yang kita rubah cara kita memandang. Harusnya kita memandang dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan bughud, dengan pandangan kebencian. Mandang teman kita kalau punya kekurangan, punya aib, kita nyinyirin, ya, terus kita bully, kita hina, dan keadaan mereka yang di bawah terus kita hina, kita remehkan. Bukan seperti itu. Karena ketahuilah wahai sahabat, hidup ini roda kehidupan terus berputar dan berputar. Sekarang mungkin saja kita sekarang berada di posisi atas, tapi ketahuilah kita tidak selamanya akan di atas. Bisa jadi besok atau lusa Allah akan memutar keadaan itu dan menjadi kita di bawah. Dan bisa saja orang yang kita sering kita hina, kita remehkan, kita hina, bisa saja yang di bawah itu Allah akan angkat derajatnya besok atau lusa. Kita nggak tahu, karena hidup ini roda kehidupan itu akan terus berputar. Itu. Jadi harusnya kita mawas diri dengan keadaan kita sekarang. Kita diberikan kelebihan, kita syukur kepada Allah. Kita diberikan sekarang keadaan agak susah gitu, kita tetap bersabar dan bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Itu hal yang lebih mulia. Jangan memandang kelemahan, kekurangan yang ada, timbul benci. Misal kayak anak kita yang satu, kita punya anak dua, misal ini ya, kita punya anak dua, yang satu masya Allah cerdas, ya kan, yang satu agak sedikit otaknya agak sedikit di bawah, susah menghafal dan lain-lain. Nah, kadangkala beberapa orang tua itu teknik mendidiknya, ini anak yang susah hafalan itu sudahlah dihina, dicaci maki, dibentak, terus kedua dibanding-bandingkan. Mungkin kalau dia status abang gitu kan, nah dia dibanding-bandingkan dengan adiknya yang pintar tadi. Usia sekarang gitu kan udah tua gitu, ternyata hafalannya agak susah. Coba kau lihat adikmu, bisa. Bahasa-bahasa yang seperti ini tidak pantas bisa diucapkan oleh orang tua membandingkan anak-anaknya. Kenapa?
Ingat bahwasanya kecerdasan bisa diasah. Kecerdasan itu bisa saja datang tiba-tiba. Berapa banyak anak yang dulunya dia punya IQ-nya rendah, ya kan? Ternyata setelah dewasa, setelah remaja, dia keluar terus otaknya lebih cemerlang gemilang, bahkan lebih lebih pinter dari saudara-saudara lain, teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi jangan sampai dibanding-bandingkan. Nasihat yang hafalan ya diajarkan lebih daripada anak yang lebih kuat hafalannya, seperti itu. Jangan dibanding-bandingkan. Siapa sih yang senang dibanding-bandingkan? Jangankan anak gitu kan, pasangan saja gitu kan, pasangan saja kalau dibanding-bandingkan tuh gak senang, seperti itu. Jadi kalau memang untuk memperbaiki ya sudah perbaiki, jangan dinyinyirin, jangan dihina, jangan dibully. Karena apa? Gangguan psikologis tuh kalau sering dibully, bukannya semakin bangkit, yang ada tuh marah, dendam dan lain-lain, seperti itu. Karena ya kesalahan kita tadi mendidik. Makanya di dalam Islam itu diajarkan untuk lebih banyak kita mendoakan anak-anak kita. Dan satu hal, sahabat-sahabat, jangan pernah semarah apapun nih sahabat-sahabat dimanapun kalian berada yang sudah memiliki anak, ingat, semarah pun kalian, bagaimanapun emosi kalian, satu, tahan dari ucapan atau doa yang tidak baik. Kalau pas lagi marah apa segala, sudah nafsu, sudah emosi, sudah berlebihan, akhirnya apa, doanya nggak baik-baik. Semoga saja, misalnya ya kan, ada beberapa orang tua itu misal semoga saja hancur kepalanya ditabrak inilah, bodoh ini apa segala gitu. Emosi berlebihan, dia mendoakan anaknya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, seperti itu. Ini yang nggak baik. Karena apa? Doa, ingat, ucapan orang tua itu adalah doa buat anak-anak. Kita takut nanti pas lagi emosi, lagi marah-marahan, terus diaminkan oleh malaikat. Kita kan nggak tahu. Ada kejadian di Mesir itu pada satu waktu ada seorang anak kecil, dia itu lagi main-main, tiba-tiba menjatuhkan pas bunga orang tuanya dia, ibunya dia. Akhirnya si ibu nih karena pot itu jatuh, ya kan, dan dicintai oleh si ibu tadi, dia marah. Apa kata ibu tadi? Ya kan, saking marahnya pada anak, ya kan, udah dibilang anaknya nakal apa segala gitu, dia bilang mudah-mudahan kepala engkau pecah, mudah-mudahan kepalamu pecah. Udah apa segala gitu. Itu waktu kanak-kanak. Akhirnya sekian tahun, 2 tahun, 9 tahun, 10 tahun, terus berlalu sudah puluhan tahun, ini anak yang kecil tadi menjadi seorang yang dewasa. Akhirnya dia menikah ternyata menjadi seorang yang sukses. Dia seorang insinyur pembangunan dia. Jadi dia bangun macam-macam apa segala, dan dia kaya. Betul-betul dia berbakti kepada orang tuanya dia. Apapun yang dimaui orang tuanya dia kasihkan. Seperti itu, sangat-sangat cinta si ibu. Dan akhirnya pada satu waktu dia mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Si anak ini kena reruntuhan dan pecah kepalanya. Kena reruntuhan bangunan satu gedung dan pecah kepalanya. Sampailah berita itu ke ibu. Ibu itu menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Akhirnya ada seorang, kenapa kok bisa, sudah bersabarlah, kata orang, datang bersabarlah wahai ibu apa segala, kenapa kok menangis begini? Jadi dia bilang, aku bukan menangis karena anakku, tapi aku menangis karena aku sempat puluhan tahun waktu dia kecil, aku sempat marah sama dia dan mendoakan, mulutku ini sempat mendoakan dia, mudah-mudahan kepalamu pecah. Anda bisa bayangkan, puluhan tahun Allah kabulkan, akhirnya pecah kepala anaknya dia. Setelah apa? Setelah Allah tanamkan kasih sayang berlebihan kepada si ibu tadi, ibu itu betul-betul sayang, cinta kepada anak. Karena apa? Mendapatkan anak yang berbakti,
Ternyata setelah dewasa anak itu pecah kepala, musibah, lalu kena runtuhan bangunan. Naudzubillahi min dzalik. Puluhan tahun akhirnya Allah kabulkan. Makanya sahabat-sahabatku, khususnya para ibu, para orang tua, khususnya para ibu, ingat, semarah apapun kalian kepada anak, tahan mulut kita ini, tahan mulut kita, tahan untuk mencaci si anak, mendoakan yang buruk-buruk kepada anak. Karena apa? Kalian nanti pasti akan menyesalinya. Na'udzubillahi min dzalik. Doa itu tidak semena-mena langsung dikabulkan, tidak serta-merta dikabulkan. Kadangkala hari ini dikabulkan, kadangkala besok, minggu, bulan, tahun, dan berikutnya, bahkan berpuluhan tahun bisa saja Allah kabulkan. Makanya doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik walaupun marah. Kenapa sih? Apa ruginya kita? Darah daging kita. Apa ruginya kita untuk mendoakan yang baik-baik pada anak? Misalnya pinter, mudah-mudahan kau kaya, mudah-mudahan kau jadi miliarder, mudah-mudahan kau cerdas, mudah-mudahan. Bahkan ada kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu itu, dia kalau marah kepada anak-anaknya, apa yang dia ucapkan? Allah yahdik, Allah yahdik, Allah yahfad. Semoga Allah memberi engkau hidayah, wahai anak. Semoga Allah menjagamu, wahai anak. Dia marah. Jadi bukan cuma kita, orang tua dulu juga marah kepada anak-anaknya. Tapi mulutnya, hatinya dia jaga untuk anak-anak. Seperti itu. Keluar dari mulutnya bukan serapah, bukan caci maki. Bahkan yang keluar dari mulutnya adalah doa. Seperti itu. Jadi insya Allah, ya kan, setelah mendengarkan live ini, mudah-mudahan orang tua dan yang belum menikah, kalian akan menjadi orang tua juga. Ingat, tahan mulut kita untuk kata yang bisa membuat kita menyesali. Seperti itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat, insya Allah kita akan sambung di live berikutnya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menahan hati, menahan lisan kita, jangan sampai keluar omongan-omongan yang tidak baik, mencaci, menghina, mendoakan yang tidak baik untuk anak-anak kita, yang akan anak-anak kita menjadi kita sesali di hari-hari berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah sebelum kita tutup, ya mudah-mudahan badai virus corona ini mudah-mudahan segera Allah selesaikan, dan mudah-mudahan kita sekarang ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya, mau disengaja maupun tidak disengaja. Mudah-mudahan tetap saja kita dilindungi oleh Allah. Dan kedua juga kita berharap kepada Allah diberikan usia yang panjang, sehingga kita semua sekeluarga bisa bertaraweh, juga menjalin lagi silaturahmi kita di Idul Fitri. Seperti itu. Yang jelas, terus jangan sampai kita bosan dan jenuh untuk berdoa, karena sebanyak-banyaknya, mau di sosial media, mau di masjid, di majelis lain, sebanyak-banyaknya berdoa, takkanlah mungkin satu pun tidak Allah dengarkan. Jangan pernah jenuh berdoa, wahai sahabat-sahabatku. Insya Allah di antara mereka, teman-teman kita, mesti dari mulut-mulut mereka yang Allah akan dengar dan akan menjadi sebab ijabah doa-doa kita. Seperti itu. Oke, insya Allah nanti kita lagi, sahabat-sahabat. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata, salah bahasa. Untuk yang kirim inbox di WhatsApp, saya mohon maaf juga, belum sempat saya balas karena kesibukan saya di offline. Saya ucapkan sekali lagi, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.